yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sudah terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan
kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu barunya pagi baru kembali, besar kesetiaan-Mu, besar Shalom Pak Atta, shalom semua para admin, shalom kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang terkasih. Inilah RRSP saya modul 04 dengan topik kekudusan hidup. Firman-Nya yang berkata di Imamat 19 ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Berbicara tentang kekudusan, Allah sudah perintahkan Musa untuk mengatakan kepada semua Israel, semua bangsa Israel harus dia sampaikan pesan Tuhan untuk menguduskan diri, karena Allah sendiri adalah kudus. Di Imamat 19 ayat 2 ini saya sudah baca dari satu perikop ini, bahwa kekudusan itu di zamannya pada orang Israel, Tuhan berpesan kepada Musa, bukan kekudusan itu hanya kekudusan hati saja, tetapi juga kepada perkataan, dan ada perintah bahwasanya jika mau kudus harus juga jangan mengolok-olok atau menindas atau sepele dengan orang tuli, orang buta, dan saling menegur di antara kesalahan satu dengan yang lain dengan hati yang murni dan jelas. Ada lagi seperti berbohong, berdusta, balas dendam, menuntut balas, sumpah dusta. Ini juga tidak boleh dilakukan untuk kategori kekudusan hidup.
Dan kalau saya baca di kisah ini, di kisah imamat ini adalah pesan pada orang Israel di zamannya bahwa jika ada panen, baik itu panen hasil dari ladang, mau anggur, mau itu sesuatu panenan lah dikatakan, misal kayak kita Indonesia padi, di sana gandum. Kita tidak boleh menghabiskan semuanya disabit. Bahkan di zaman itu juga tidak boleh untuk memanen kedua kali, karena itu diperuntukkan Tuhan kepada orang-orang yang miskin. Itu sudah harga mati dan ketetapan disampaikan Tuhan kepada Musa, supaya itu dikatakan kepada orang Israel. Dan pesan ini juga diperuntukkan untuk kita di zaman Yesus. Sama seperti apa yang dipesankan Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel, tidak berbeda juga kepada kita. Jika kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melakukan semua ini, karena Tuhan Allah itu sendiri adalah kudus. Dia tidak mau ada orang yang tidak kudus seperti yang melakukan di dunia ini. Seperti di Petrus 1 ayat 15 katanya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan tidak mau kita datang kotor kepada Dia. Kotor dalam arti bukan kotor seperti kita pulang dari ladang bajunya kotor atau seluruh badannya kotor, bukan. Artinya kita jangan melakukan hal sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Sama pesannya seperti sama orang Israel di zamannya, bahwasanya kita harus menguduskan hati pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik, seperti dendam, melakukan percabulan, melakukan perkataan yang tidak baik, atau melakukan bahasa-bahasa kotor, binatang atau apa sejenisnya. Jadi yang Tuhan mau adalah hendaknya seluruhnya dikuduskan, baik tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, supaya kita berkenan datang kepada Tuhan. Jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya, maka konsekuensinya adalah neraka. Artinya kita tidak layak dapat datang
ke hadapannya, karena kepada dia tidak ada orang datang yang bisa datang, orang-orang yang kotor di dunia ini, tetapi yang kudus sama seperti dia yang kudus. Jadi untuk melakukan itu supaya kita kuat, berarti kita harus setiap hari hidup di dalam dia, supaya kita bisa menahan diri kita dari hal-hal yang tidak dia sukai. Contohnya harus kita bisa melakukan perjumpaan kita dengan Tuhan, atau melakukan perjumpaan di dalam penyembahan kita, penyembahan yang kudus dan seputar, atau baik itu baca firman. Karena di saat kita baca firman ini, maka kita diteguhkan, kita ditegur, maka kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Sama seperti yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan menyuruh menuliskan ini kepada rasul-rasulnya atau kepada nabi-nabinya, disuratkan, dikuduskan di buku kudusnya, supaya bisa dibaca oleh generasi manusia yang akan datang, termasuk kepada kita sampai sekarang, bahwasanya kita itu harus kudus, supaya kita itu tetap melakukan hal yang kudus sampai ke generasi kapanpun, bahwasanya yang tertulis ini wajib harus dilakukan, dibaca, supaya kita termotivasi dan kita tetap bisa hidup kudus. Berarti juga ini perintah kepada kita supaya kita mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan, mengajarkan, memberitahukan kepada mereka bahwa kekudusan hidup itu harus dilakukan karena ada sudah tertulis. Nah, kita bisa menunjukkan kepada mereka sebagai bukti, dan kita berbicara kepada mereka atas dasar firman. Juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu, menasihatkan kepada mereka harus melakukan kekudusan hidup, dan kita ajarkan kepada mereka harus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, melakukannya, supaya mereka bisa mengikuti. Dan di Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan ini sangat pedas, sangat jelas, sangat nyata, tidak ada pilihan, hanya satu. Apa yang dikatakan Tuhan di sini, berdamai dengan semua orang, berarti tidak memilih dan tidak memilah-milah. Semua orang
baik yang jahat, yang baik, setengah jahat, dan orang bodoh, orang tuli, orang miskin, orang siapapun. Karena Tuhanlah yang menciptakan dia, dan kita harus berbuat baik. Jika perlu, kita layani dengan firman Tuhan. Kita kasih tahu firman Tuhan itu apa makna dan faedahnya kepada kita. Karena dengan pemberitahuan seperti ini atau pengajaran kepada seseorang, itu sudah pesan daripada Ibrani 12 ayat 14 ini. Harus berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Di saat kita memberikan nasihat kepada orang lain, menginjili, menasehati, pemberitahuan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itulah pekerjaan yang kata Tuhan harus mengejar kekudusan, supaya kita hidup kudus sama seperti Dia kudus. Karena Tuhan itu tidak mau satupun hilang. Orang-orang yang sudah Dia ciptakan itu, Dia sayang kepada anak-anaknya. Maka Dia katakan, hendaklah kudus supaya bisa berkenan di hadapan Bapa sama seperti Dia kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 juga berbicara, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan mau kita meniru karakter Yesus. Karena Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia taat kepada perintah Bapa, melakukan apa yang setiap diperkatakan Bapa. Karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan selain yang diperintahkan Bapa. Jika Bapa berkata kepada Yesus, Dia segera dan cepat-cepat melakukannya. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Dia tidak mau kita itu cemar. Dia tidak mau kita itu kotor. Dia tidak mau kita itu berdosa. Karena Dia bukan sesuatu yang cemar. Dia itu adalah kudus. Jadi kita pun harus kudus. Melakukan kekudusan di hadapan Bapa. Karena Dia tidak mau memanggil orang yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena yang kudus baru bisa masuk ke dalam kerajaannya. Di kerajaannya tidak ada yang cemar, tidak ada setitik noda pun di sana, tidak ada pekerjaan-pekerjaan dunia ini di sana. Di sana adalah kudus apa adanya. Maka orang-orang kudusnya lah yang bisa masuk ke sana. Bagaimana tentang saya dan saudaraku? Bisakah kita lakukan ini? Tinggal kita menjawab apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di TRC ini kita sudah dididik. Kalau orang sahabat-sahabat yang satu angkatan dengan saya sudah berulang kali pas mengatakan ini kepada kita dan menyampaikan kekudusan hidup ini, baik itu hati, perkataan, kekudusan tubuh kita sudah diajarkan
tinggal kita melakukannya. Bagaimana kita menyikapi supaya kita boleh menerima pengajaran ini, maka kitalah yang beruntung. Sama seperti apa kata Tuhan. Tuhan katakan, saya memanggil semua orang, bukan orang yang cemar, melainkan orang-orang yang kudus. Itulah isi daripada 1 Tesalonika 4 ayat 7 ini. Jadi kita harus taat, turut kepada Allah Bapa, karena Dia mengasihi kita dan sayang kepada kita. Satu Tesalonika 4 ayat 3a juga berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Wow, harga mati yang Allah katakan, pengudusan kita, bukan hal-hal yang lain, pengudusan. Maka Tuhan sering di buku manapun kita baca di firman-Nya, selalu ada kekudusan, pengudusan. Kuduskanlah, itu yang Tuhan perkatakan. Dia tidak lupa, tetap setia mengatakannya kepada kita, supaya kita jangan hilang dari Bapa itu sendiri, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dari darah dunia ini, tetapi darah daripada Yesus itu sendiri. Maka firman berkata, kuduslah kamu sama seperti aku yang kudus, kata firman-Nya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi yang Tuhan mau dari kita adalah pengudusan diri kita. Kalau pengudusan diri ini kan sudah mencakup luas, baik itu tubuh kita, perkataan kita, hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita yang berbicara, semuanya sudah menyangkut luas tentang kekudusan ini. Perjalanan kita, kaki kita melangkah, mata kita melihat. Kalau sudah dibilang kuduslah kamu, berarti sudah menyangkut, meluas. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, mari kita patuhi perintah Tuhan ini supaya kita hidup berkenan di hadapan Bapa. Dan juga jika kita kudus dan mengetahui apa kehendak Bapa, pasti kita bisa melayani orang-orang yang butuh keselamatan dari Tuhan. Saya rasa cuman inilah yang boleh saya sampaikan pas. Dan para sahabat, jika kurang berkenan mohon dimaklumi. Jika kurang sesuatu kurang pas perkataan saya, mohon juga dimaafkan, karena kita adalah masih mau belajar dan belajar terus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kasih setiaku